Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Sirah Indonesia, berjumpa kembali dengan tayangan dari channel Indonesia Sirah Institute, serial Sohabiyah, dan ini adalah seri yang ketiga. Kita masih akan menggali kehidupan manusia yang begitu mulia, ibunda kita, Ibunda Khadijah radhiyallahu an. Dan kali ini kita akan mengangkat tentang kehidupan pernikahan beliau yang mulia dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa isu yang sering kita baca juga ya di buku-buku tentang proses perkenalan beliau, tentang proses pernikahan. Betulkah Ibunda Khadijah yang melamar Rasulullah? Ya, juga ada beberapa isu sosial ya yang mungkin perlu diangkat di sini. Betulkah bahwa di masa jahiliyah, dalam kehidupan jahiliyah, para wanita itu dimarginalkan, para wanita itu tidak diberi peran, gitu ya? Karena kan memang ada ya kisah bayi-bayi perempuan yang dibunuh hidup-hidup, tapi sebetulnya itu kan tidak terjadi di Quraisy, yaitu terjadinya di luar Quraisy, dan itu penyebabnya juga kan karena faktor kemiskinan, ya. Jadi kalau teman-teman pecinta channel Indonesia Sirah Institute ingin mengetahui lebih dalam tentang itu, nanti buka-buka di Bashiroh ya, di podcastnya gitu. Karena kali ini kita akan lebih menggali tentang Sohabiyahnya gitu. Jadi isu tentang wanita yang dimarginalkan itu sebetulnya tidak ada, karena dengan tampilnya sosok Ibunda Khadijah yang begitu agungnya ya, itu kan jadi menepis isu tersebut gitu. Dan sosok seperti Ibunda Khadijah yang tampil di kancah internasional ya, karena Ibunda Khadijah itu punya dagangan yang dagangannya itu selalu dinanti-nanti ya, di negeri Syam, di Yaman gitu ya. Artinya perdagangan yang dilakukan oleh Ibunda Khadijah adalah perdagangan yang kelasnya internasional ya. Dan pada waktu itu Bunda Khadijah bukan satu-satunya sosok pengusaha wanita ya. Ada kita kenal seperti Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, itu juga pengusaha. Ada juga ibunya Abu Jahal. Ibunya Abu Jahal itu penjual parfum, itu termasuk ya kelas kakap ya, pengusaha wanita kelas kakap. Jadi bukan satu-satunya. Dan kita kenal juga Hindun ya, istrinya Abu Sofyan ya. Itu bahkan nanti ketika di masa Islam, di masa Umar bin Khattab, Hindun itu pernah mengajukan pinjaman kepada khalifah ya Umar pada waktu itu, dan cukup besar, padahal kan suaminya masih ada, bahkan anaknya Muawiyah menjadi gubernur gitu. Artinya kan memang di masa jahiliyah, bahkan ketika di masa Islam, perempuan itu tidak dimarginalkan, bahkan mendapatkan posisi sosial ya. Jadi kalau kita mendengar isu tentang bahwa Ibunda Khadijah kok bisa ya melamar laki-laki gitu, perempuan melamar laki-laki, ini juga sebetulnya kan menepis bahwa perempuan itu tidak punya peran. Buktinya secara sosial, artinya masyarakat Arab menerima kok gitu peristiwa ini, bahwa Ibunda Khadijah yang memang lebih dahulu melamar Rasulullah SAW. Tapi jangan salah ya gitu, bahwa wanita semulia itu, wanita yang kita hormati itu, ya, tentu saja menempuh cara-cara yang sangat elegan ya, yang tentu menempuh cara-cara yang terhormat ya ketika beliau melamar baginda Nabi SAW. Diawali dengan kerjasama dagang ya.
Kalau ta'aruf sih Ibunda Khadijah memang sudah kenal dengan sosok Rasulullah. Kota Mekah yang kecil, jadi kota Mekah itu terlalu kecil untuk reputasi Rasulullah yang begitu besar dengan segala gelarnya Al-Amin, ya, yang beliau itu jujur, yang beliau itu di usia 15 tahun saja sudah duduk bersama para pembesar Quraisy, ya, duduk bersama Abdullah bin Jud'an itu pamannya Abu Bakar. Jadi artinya fase ini ada angkatan-angkatan yang lebih senior, ya, dari bukan angkatannya Rasulullah, bukan angkatannya Abu Bakar, nih angkatan di atasnya lagi gitu. Rasulullah di usia 15 tahun sudah punya reputasi. Beliau itu bermusyawarah, duduk satu majelis dengan Abdullah bin Jud'an, dengan ayahnya Khadijah, ya, Khuwailid, ya, itu dengan Abdul Muthalib pada waktu itu, ya, dalam peristiwa Hilful Fudul itu. Jadi artinya ya seorang pemuda usia 15 tahun bisa duduk di majelis musyawarah elit gitu, ya, pasti itu terkenal lah, ya, itu sosok seperti itu gitu. Jadi Bunda Khadijah tentu mengenal sosok Rasulullah SAW, hanya belum intensif. Maka dari mana mulai hubungan yang intensif ini, sehingga Ibunda Khadijah tidak ragu lagi untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai suami beliau. Dimulai dari pembicaraan antara Abu Thalib dan Rasulullah SAW, pemuda berusia menjelang 25 tahun, ya. Pada waktu itu ada obrolan antara Abu Thalib sebagai ayah angkat. Begini obrolannya, wahai Muhammad, ini kan musim paceklik, ya, persediaan pangan semakin menipis gitu, ya. Lalu engkau juga harus memiliki kemandirian ekonomi, sudah usia menikah gitu. Saya ingin kamu sekarang tidak lagi, ya, berdagang, ya, atau menjualkan dagangan paman-pamanmu karena kamu tidak mendapat upah darinya gitu, ya. Aku ingin engkau mendapatkan upah yang besar. Aku ingin engkau menjadi pengusaha yang besar sehingga engkau punya kemandirian ekonomi, dan aku ingin engkau bekerja samanya atau menjualkan dagangannya Khadijah. Mengapa? Karena Khadijah itu kalau memberi upah itu 2 kali lipat dari upah yang berlaku di Mekah pada waktu itu. Dan Khadijah itu sangat baik dalam memperlakukan relasi-relasi dagangnya gitu, ya. Dan dagangan Khadijah itu adalah ya dagangan yang cukup dinanti ya oleh para pembelinya gitu, ya. Rupanya pembicaraan Abu Thalib dan Rasulullah SAW ini ada yang dengar, ada yang curi dengar. Lalu ya disampaikan kepada Ibunda Khadijah bahwa Abu Thalib itu menginginkan agar Muhammad ini bekerja sama atau menjualkan dagangan dari dagangannya Ibunda Khadijah gitu. Tentu Ibunda Khadijah sigap sekali, ya, karena Rasulullah itu memang sudah menjadi pedagang sebelumnya, jadi bukan kali ini saja, ya. Ada tokoh namanya Abu Sa'ib, itu pedagang besar, ya, pedagang besar yang Rasulullah sebelumnya pernah juga gitu ada kerjasama dengan dan ini ada riwayatnya, ya, ada riwayatnya yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ketika nanti Rasulullah SAW ada peristiwa di Fathu Mekah, itu berjumpa ya dengan Abu Sa'ib ini, dan Rasulullah menyelaminya, menyambutnya dengan baik gitu. Jadi Ibu Khadijah segera mengirim utusan kepada Rasulullah SAW untuk menawarkan bagaimana kalau engkau ya menjualkan daganganku, ya. Kan bersambung nih, kalau Rasulullah kan tidak tahu kalau tadi ada yang melapor kepada Ibunda Khadijah. Jadi kata Rasulullah, baiklah kalau begitu, karena Abu Thalib sudah menyuruhnya juga untuk menghubungi Khadijah, dan ternyata malah didahului oleh Ibunda Khadijah. Jadi tanpa Rasulullah itu tidak perlu untuk datang kepada Ibunda Khadijah gitu, ya. Bahkan ada juga riwayat yang lain bahwa Abu Thalib ikut menawar gitu, ya. Ada tawar menawar bahwa Ibunda Khadijah sudah terbiasa membayar 2 kali lipat, dan Ibu Khadijah sangat selektif, ya, memilih siapa orang yang akan
diajaknya bekerja sama. Itu sangat selektif gitu ya. Tentu saja pribadi Rasulullah sangat memenuhi kriteria itu ya. Nah, ada juga riwayat yang mengatakan bahwa ini Abu Thalib ikut tawar-menawar, jadi ingin menaikkan gitu ya. Bagaimana kalau untuk Muhammad ini bayarannya lebih? Nah, itu disetujui gitu ya, disetujui gitu. Dan sebelum saya lupa ya, ada juga kesan Rasulullah SAW kepada Ibunda Khadijah. Ya, ini ketika Rasulullah sudah menjadi suaminya tentunya gitu ya. Khadijah itu ya, kesan yang ditangkap oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mengenang Ibunda Khadijah. Khadijah itu sangat pandai menghormati para pedagang. Untuk menyambut pedagang itu, Khadijah selalu menyiapkan hadiah. Jadi kalau pulang nih dari Syam, dari Yaman, dari Hubasyah gitu ya, itu Khadijah selalu menyiapkan hadiah spesial untuk para pedagang. Oh ya, saya perlu juga menyampaikan bahwa ada kebiasaan di Jazirah Arab. Jazirah Arab itu berarti ke bawahnya Yaman gitu ya, Bahrain gitu ya, lalu Tihamah ya, lalu ke Syam. Itu di sana ada banyak pasar, ada sekitar 20 pasar, dan pasar ini punya kalender ya, punya kalender. Patokannya tentu patokannya adalah ibadah haji, musim haji ya, yaitu Zulhijjah. Jadi kalau Zulhijjah ya pasti dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah itu akan berkumpulnya nanti di Majannah ya, di Dulmajaz, di Ukaz, itu kalau haji di sana gitu, semuanya nih pedagang. Tapi sebelum itu ya ada Daumatul Jandal. Biasanya yang pertama kali ya itu di Daumatul Jandal ya. Lalu ada pasar di Yaman juga kan, ada pasar Son'ah ya, ada pasar Aden gitu ya. Di Tihamah juga. Tihamah itu dari Mekah ke barat daya gitu ya. Mekah, Taif, nah ke barat daya itu ada pasar Tihamah, itu ada pasar Hubasyah. Jadi Rasulullah pernah loh berdagang ke pasar Hubasyah. Jadi ketika ke Syam itu bukan satu-satunya kerjasama dengan Ibunda Khadijah ya sebelum pernikahan. Gitu. Sebelumnya ada pernah ke pasar Hubasyah. Nah ini pasar-pasar ini punya kalendernya. Dan jadi pedagang tuh nanti ke sini, tanggal berapa ke sini, tanggal berapa ke sini begitu. Setiap sampai di satu pasar, itu di situ menjual barang yang dibawa dari Mekah dan akan membeli barang yang ada di pasar itu untuk dijual ke pasar berikutnya gitu. Sebetulnya itu yang membuat pedagang Quraisy itu untungnya jadi berlipat-lipat. Coba bayangkan saja kalau di musim dingin ke Yaman, di musim panas ke Syam, itu kan dari Yaman membawa barang-barang khas dari Yaman, itu nanti dibawa dan dijual ke Syam gitu ya. Nanti dari sana tentu berlipat ganda kan keuntungannya, karena barang yang diambil dari Yaman itu barang yang tidak ada di Syam ya. Nanti di Syam juga udah dijual barang dagangannya, nanti mengambil lagi barang dagangannya nggak ada di Mekah, nggak ada di Yaman gitu. Jadi emang berlipat-lipat ganda keuntungan mereka itu gitu ya. Seperti itu ya bayangannya gitu, bahwa mereka tuh punya jadwal pasar yang di sini gitu ya. Jadi pasarnya bukan satu gitu. Nah itu Rasulullah SAW tuh, atau Quraisy pada umumnya seperti itu bentuk jualan berdagangnya itu. Dan mungkin juga perlu diceritakan ya tentang apa sih dagangannya Ibunda Khadijah gitu. Dagangannya itu apa? Dagangan Ibunda Khadijah itu parfum. Parfum itu kalau zaman dulu itu bukan kayak sekarang yang dioplos zat-zat kimia, nggak begitu ya gitu. Itu kalau yang di masa Rasulullah SAW yang namanya misk itu adalah dari bagian tubuh di dalam rusa itu, ada di bagian tubuhnya itu yang memang itu harum mengeluarkan parfum gitu. Gak kebayangkan ya. Itu ada yang diambil dari bunga, dari kayu tertentu gitu ya, memang parfum alami gitu. Dan dagangan parfum itu adalah, nah itu nanti berlaku sampai di masa Rasulullah ya, karena Rasulullah juga termasuk penggemar parfum gitu ya. Bahkan kata Umar bin Khattab, ada perkataan Umar bin Khattab, tidak dikatakan mubazir ya kalau kita mengeluarkan uang untuk mengkoleksi parfum. Jadi boleh ya ibu-ibu ya koleksi parfum untuk suami aja di rumah gitu. Jadi malam Senin apa, malam Selasa apa, malam Rabu apa gitu ya. Karena kata Umar bin Khattab itu nggak mubazir loh. Selain itu apa dagangan Ibu Khadijah itu sutra gitu ya. Jadi memang barang-barang yang langka yang dicari oleh
oleh orang gitu ya, seperti itu. Lalu mulailah itu berdagang ya, dan sebetulnya dari sinilah mulai komunikasi yang intensif. Tentunya ketika mengambil dagangan, ketika mau berangkat ada ya komunikasi dengan Ibunda Khadijah. Nah, karena sebetulnya memang ada rasa penasaran pada diri Ibunda Khadijah tentang sosok Rasulullah SAW ini, maka beliau itu dengan menyengaja itu mengutus pembantu dekatnya. Pasti pembantu Ibu Khadijah itu banyak sekali. Tapi ini pembantu kepercayaan yang namanya Maisaroh. Maisaroh itu nama laki-laki ya, bukan perempuan. Kalau di sini kan Maisaroh nama perempuan ya, itu nama laki-laki ya. Maisaroh menemani Rasulullah SAW. Jadi untuk mencatat, untuk lebih meyakinkan lagi sebetulnya pribadi Muhammad ini seperti apa gitu. Karena tadi mungkin di episode sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa ada dahaga batin pada diri Ibu Khadijah ya, kerinduan terhadap kebenaran ya, yang bisa menyejukkan hatinya. Karena sebetulnya yang melamar Ibunda Khadijah, bahkan ada di dalam kitab-kitab disebutkan bahwa semua laki-laki Quraisy itu ingin melamar Khadijah jika mampu. Jadi tokoh-tokoh Quraisy yang kaya, yang banyak hartanya itu semuanya tuh punya keinginan untuk melamar Ibu Khadijah. Ya, jika mereka mampu, nah mampunya ini kan gitu ya, karena Ibunda Khadijah itu sesudah suami pertama wafat, suami yang kedua wafat, itu beliau menutup diri tidak ingin menikah dengan laki-laki yang hanya sekedar kaya, hanya sekedar terhormat gitu, karena tadi beliau tentu saja semakin bertambah usianya, ada dahaga di dalam batinnya yang itu hanya bisa dipenuhi dengan cahaya kebenaran. Jadi sudah ada bibit-bibit itu pada diri Ibunda Khadijah ya. Nah, sehingga sebetulnya mengirimkan Maisaroh itu sebagai sebuah bentuk konfirmasi gitu ya. Konfirmasi betul atau tidak ya gitu, tentang sifat karakter Rasulullah ini seperti itu gitu ya. Memang waktu itu belum disebut, belum menjadi Rasul ya, tetapi saya ingin selalu menyebut beliau adalah Rasulullah, karena Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak pernah memanggil Muhammad gitu ya. Jadi tapi insya Allah paham ya, kalau saya menyebut Rasulullah pada waktu fase ini memang belum menjadi Rasul gitu. Nah, jadi Maisaroh itu tentu saja memperhatikan, karena mendapatkan perintah dari Ibunda Khadijah untuk memperhatikan gerak-geriknya, akhlaknya, semuanya, bahkan apa yang dikatakannya oleh Maisaroh untuk dilaporkan. Jadi sebagai sebuah beliau tuh ingin konfirmasi gitu ya. Maka perjalanan itu tentu saja bukan perjalanan sebentar ya. Kalau misalkan dari Mekah ke Syam itu kan perjalanannya bisa bulanan ya, karena jaraknya saja kalau ke Tabuk itu kan sekitar 700 km ya. Nah, kalau ke Syam kan lebih jauh lagi gitu. Artinya ini bisa apalagi dengan tadi karakter kalender pasar yang berbeda-beda, itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan perjalanan itu kan dengan onta gitu ya. Kalau sekarang kan Mekah Madinah dengan ada kereta, ada dengan bus. Kalau dengan bus kan 6 jam. Nah, kalau dulu kan perjalanan sampai 1 minggu Mekah Madinah itu gitu. Jadi bisa dibayangkan bagaimana lamanya ya interaksi antara Maisaroh dengan Rasulullah SAW ini. Dan ada beberapa catatan-catatan yang mungkin sudah kita kenal, bagaimana ketika Rasulullah berteduh ya di sebuah pohon gitu ya. Ternyata itu dikomentari bahwa wah, yang duduk di pohon itu kan hanya seorang nabi gitu. Jadi ada beberapa fenomena-fenomena yang disaksikan oleh Maisaroh ini yang itu sebetulnya banyak hal-hal yang ini terjadinya hanya kepada Rasulullah SAW gitu ya. Seperti misalnya ketika beliau berjalan itu ada awan yang menaunginya gitu ya, bahwa nah itu ada fenomena-fenomena seperti itu juga yang menjadi perhatian dari
Maisarah adalah bagaimana interaksi Rasulullah SAW dengan manusia yang di sekitarnya, bagaimana cara berkomunikasi beliau dengan para pembeli gitu ya, bagaimana juga kejujurannya, amanahnya, itu semuanya dicatat oleh Maisarah gitu. Nah, maka ketika tiba saatnya pulang, tentu disambut oleh Ibunda Khadijah, dan Ibunda Khadijah kaget karena dagangannya ternyata mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat gitu ya, dari ya keberkahan perdagangan yang apa namanya, yang menjadi amanah bagi Rasulullah SAW ya. Nah, setelah laporan Rasulullah pulang, maka Ibunda Khadijah menggali informasi dari Maisarah tentang menggali sampai hal-hal yang pribadi ya, mendetail begitu. Maka yakinlah Ibunda Khadijah, inilah orangnya, inilah sebetulnya sosok yang saya cari, yang bisa mengobati dahaga batin beliau, merindukan kebenaran, merindukan hal-hal yang bisa memenuhi kebutuhan fitrah sebagai manusia yang sangat menjaga fitrahnya gitu. Nah, kan Ibunda Khadijah itu punya sahabat ya, sahabat yang paling terkenal lah yang sudah sampai kepada kita, sahabatnya kan namanya Nafisah ya. Ya, selama ini memang beliau sering curhat kepada Ibu Nafisah ini gitu. Maka Ibunda Khadijah tentu curhat ya kepada Ibu Nafisah gitu. Saya sudah menemukan sosok yang selama ini saya cari gitu ya. Inilah yang bisa mengobati dahaga saya untuk mencari kebenaran, mencari kenyamanan hati gitu. Kayaknya ini deh gitu. Siapa orangnya gitu kan. Kayak kira-kira begitu ya. Kalau ada teman kita, siapa gitu. Muhammad. Wah, apakah kamu mau aku yang jadi comblangnya gitu ya? Boleh gitu. Nah, Nafisah itu kan namanya sahabat. Kita bisa bayangkan ya, sosok Ibunda Khadijah yang begitu agung, baik, dermawan. Pasti sahabatnya juga baik ya gitu. So, kita bayangkan Ibu Nafisah itu juga pasti baik, karena orang baik itu biasanya bergaulnya sama orang baik ya. Jadi pasti ingin sekali lah Ibu Nafisah itu untuk menolong Ibunda Khadijah. Maka datanglah ini Ibu Nafisah ini kepada Rasulullah SAW ya. Beliau menegurnya, wahai Muhammad. Mungkin kan ada prolog-prolognya ya. Tapi biasanya kalau kita di riwayat itu kan langsung ya gitu. Muhammad, mengapa engkau belum menikah gitu ya. Pasti kan ada pembukaannya, tapi kita tidak tahu itu pembukanya seperti apa. Tapi yang diabadikan di dalam riwayat yang sampai kepada kita, pertanyaan dari Ibu Nafisah itu, Muhammad, kenapa engkau belum menikah gitu. Kan usia udah 25 gitu ya. Kata Rasulullah apa? Gak ada harta, aku gak punya harta gitu, gak cukup lah modal gitu untuk menikah. Kita tahu ya mahar kalau di Arab gitu, mahar ya pada waktu itu kan luar biasa gitu. Terus kata Ibu Nafisah, kalau itu ya tentang tadi harta, kalau itu tidak menjadi masalah, gimana? Ya, tentang modal, tentang harta itu gak masalah. Ada seorang wanita yang cantik, terhormat, kemudian setara, sekufu lah gitu ya, setara denganmu ya. Dia juga tidak memperdulikan tentang kekayaan ya, dan dia mau menikah denganmu, dia cantik, dia terhormat gitu. Mau enggak gitu? Mau enggak gitu? Terus emang ada gitu. Emang ada kata Rasulullah kan? Ada. Siapa? Khadijah. Ya, nggak kebayang oleh Rasulullah gitu. Bagaimana caranya? Udah tenang aja, beres lah. Saya yang menyelesaikannya gitu kan, kata Ibunda Nafisah. Maka Rasulullah juga mengadu kepada Abu Thalib ya. Rasulullah itu kan orangnya lurus ya, anak baik gitu ya. Mengadulah kepada Abu Thalib ya. Abu Thalib tentu saja mendukungnya gitu. Maka ya udah akhirnya dibuat sebuah perencanaan ya. Nafisah juga menyampaikan kepada beliau, sukseslah misi saya katanya gitu ya. Muhammad juga bersedia. Akhirnya ya udah sesudah keluarganya Rasulullah yaitu Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abbas juga setuju, maka mereka datang ke rumah Ibunda Khadijah untuk melamar Ibunda Khadijah gitu ya. Jadi sebetulnya walaupun tadi yang melamar itu Ibunda Khadijah, wanita semulia itu tentu tidak akan mengorbankan kehormatannya ya dalam proses apapun, apalagi nih
proses pernikahan itu kan sakral. Ya, pasti Bunda Khadijah memiliki cara-cara yang sangat terhormat, yang sangat elegan gitu. Bahkan Rasulullah tidak mengira sama sekali kalau Ibunda Khadijah itu juga mau melamarnya. Ini surprise untuk Rasulullah gitu, tidak terbayang gitu ya. Tapi ya terjadilah proses itu. Dan begini, ada juga nih yang isu tentang usia. Berapa sih sebetulnya usia gitu ya. Memang kalau Al-Waqidi 40 ya. Biasanya kan kalau buku-buku sirah yang menjadi panduan untuk Al-Waqidi itu 40 tahun, dan ini juga yang dianut oleh kebanyakan ulama sirah tuh 40 tahun, dan yang sampai kepada kita yang paling populer itu 40 tahun. Tapi ada riwayat yang sahih loh. Sahih loh ini riwayatnya gitu ya. Bahkan Ibnu Abbas juga meriwayatkan itu bahwa usia beliau itu 28 tahun, dan ini yang diyakini oleh Ibnu Hisham gitu ya, bahwa usianya 28 tahun. Kalau saya hitung-hitung gitu ya, berdasarkan kebiasaan wanita hari ini gitu, kalau dihitung dari beliau melahirkan 6 anak ya, itu 6 anak usia 28 tahun itu pas gitu ya, usia 80 tahun itu pas, walaupun ya namanya bisa saja itu terjadi. Kemudian saya juga mencoba meneliti tentang usianya Halah ya, putra beliau dari suaminya sebelum Rasulullah, usianya Hindun gitu ya, usianya Hindun itu berapa sih usianya? Karena dua anak dari Ibu Khadijah dari suami yang pertama dan kedua itu hidup bersama Rasulullah SAW. Dan itu ada riwayat-riwayat yang usia mereka itu sekitar 10 tahun gitu. Kalau saya pernah menghitung itu cocok lah kalau usianya itu 28. Tapi yang penting bukan masalah cocok dan tidak cocok, yang penting riwayat ini ada yang usianya itu 28 tahun gitu ya. Dan dalam ketika kita belajar sirah, perbedaan-perbedaan seperti ini tuh biasa aja. Jadi kita sudah terbiasa ya dengan perbedaan usia, perbedaan tanggal, itu biasa, dan itu bukan hal yang harus kita perdebatkan gitu ya, tapi itu sekedar untuk pengetahuan bagi kita semuanya gitu ya. Yang menarik itu ketika terjadi pernikahan itu melamar itu langsung nikah loh gitu. Jadi itu boleh ya gitu ya. Ketika ada ini ibu-ibu yang hadir di sini ini kan udah waktu-waktunya mantu nih gitu. Nanti ada pas anaknya laki-laki gitu melamar, terus kata pihak perempuannya, gimana kalau nikah? Ya udah nggak apa-apa. Loh, maharnya belum bawa. Nggak apa-apa, dicicil. Boleh loh dicicil loh. Itu Rasulullah nanti lihat deh. Ya maharnya itu kan berapa? 20 ekor unta muda, dan nggak dibayar langsung semua ya. Sebagiannya itu dicicil gitu ya. Jadi boleh. Padahal Ibunda Khadijah kalau hanya unta 20 yang unta muda mah itu kecil lah buat Ibunda Khadijah. Tapi memang bukan itu yang beliau cari gitu ya. Dan yang menarik juga adalah ketika Abu Thalib khutbah. Ya, jadi sebetulnya cara-cara pernikahan yang diabadikan di dalam Islam itu juga cara pernikahan seperti yang terjadi kepada Rasulullah SAW ya gitu. Ada khutbahnya gitu kan. Jadi Abu Thalib itu khutbah. Dan yang menarik di khutbahnya Abu Thalib itu, pertama kali yang beliau tonjolkan adalah tentang kepribadian Rasulullah SAW. Kenapa? Karena semua orang-orang Quraisy mengakui lah kalau Rasulullah itu punya kelebihan akhlaknya. Bahkan Abu Thalib mengatakan seperti ini, tidak ada pemuda di Mekah yang bisa menyamai kemuliaan, keagungan gitu ya, kehormatan seperti yang dimiliki oleh Muhammad gitu mukadimahnya. Tapi dalam hal harta dia memang tidak punya, kata Abu Thalib gitu. Tapi harta itu sesuatu yang bisa hilang, sedangkan pribadi yang melekat pada Muhammad akan tetap abadi, akan tetap melekat padanya. Gitu, Masya Allah ya gitu. Itu apa namanya khutbahnya dari Abu Thalib. Terjadilah pernikahan, dan yang menjadi walinya adalah kan Khuwailid udah wafat. Khuwailid itu wafatnya itu setelah perang Fijar. Ya, teman-teman yang belajar sirah nih dan yang mengikuti Basyirah ya di podcast Basyirah itu tahulah ada peristiwa perang Fijar. Jadi itu sudah lama gitu wafatnya itu ya. Jadi Khuwailid itu udah wafat. Maka yang menjadi walinya itu adalah pamannya, yaitu Amr ya, namanya itu Amr bin Asad. Karena ada isu ya katanya Khuwailid masih hidup, padahal enggak, sudah wafat itu ya. Seperti itu kira-kiranya. Jadi terjadilah pernikahan, tapi
buku sirah gitu ya, buku sirah yang sampai kepada kita juga tentunya tidak lengkap, karena kita tahu dalam perjalanan sejarah itu ada buku-buku yang hilang ya, ada buku di masa Mongol, penyerangan Mongol ke Baghdad itu yang dibakar gitu ya. Jadi memang dalam riwayat-riwayat yang menjelaskan secara mendetail tentang pernikahan Rasulullah itu seperti apa itu tidak banyak ya. Ya alhamdulillah lah kita walaupun sedikit-sedikit kita mengetahui, hanya ada beberapa lah peristiwa. Contohnya mungkin hadis yang sampai kepada kita bagaimana ketika malaikat Jibril ya, mungkin ibu-ibu di sini juga pernah mendengar hadis ini. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW lalu menyatakan seperti ini, wahai Muhammad, lihat itu Khadijah ya akan datang kepadamu. Jadi Khadijahnya belum datang sudah dikabarkan oleh malaikat Jibril, wahai Muhammad, lihat itu Khadijah akan datang kepadamu membawa semangkok sayur gitu. Membawa semangkok sayur. Nanti kalau dia sudah datang kepadamu, katakan kepadanya, ada salam dari Robnya gitu ya. Jadi Ibunda Khadijah itu dapat salamnya bukan cuma dari temannya. Ibunda Khadijah itu dapat salamnya dari langit, dari Allah. Tentu ini bukan manusia biasa yang mendapatkan salam langsung dari Allah, disampaikannya oleh malaikat Jibril. Dan beliau mengatakan, sampaikan salam dari Robnya dan sampaikan salam dari aku, Jibril. Dan katakan kepadanya, Allah sudah membangunkan surga untuknya. Orangnya masih hidup di dunia, orangnya masih berkecukupan harta, suami anaknya ada, ya, hidup pernikahan dalam pernikahan yang bahagia, sudah dikabarkan surga, ya, sudah dikabarkan rumahnya di surga. Gitu. Jadi ini luar biasa gitu ya. Jadi kenapa sampai seperti itu? Karena memang Ibunda Khadijah itu, kalau Rasulullah SAW itu ada salah satu hadis yang mengatakan an-nisa'u saqaiqu rijal. Perempuan itu adalah belahan. Kalau belahan itu ibu kebayang ada biji yang ketika dibuka itu terbelah itu sama ya, terbelah bentuknya. Itulah perempuan, itulah yang namanya zauj. Zauj itu adalah belahan sama gitu. Bukan kayak gini, kayak sendal, sepasang sendal. Sendal itu kan kiri dan kanan beda bentuknya. Tapi kalau saqaiq itu belahan yang sama. Jadi ketika menyatu dia plak menjadi satu kesatuan, bukan dua gitu ya. Tapi pernikahan itu maka dikatakan zauj gitu. Nah itulah kalau kita bilang an-nisa'u saqaiqu rijal tuh pas banget jika itu dalam kehidupan pernikahan antara Ibunda Khadijah dan Rasulullah. Dua manusia yang sama-sama menjaga fitrah kesuciannya di masa jahiliyah, disatukan di bawah naungan wahyu, dalam rumah tangga yang barokah, saling mendukung dalam dakwah, saling menghormati, dan Rasulullah begitu mencintai, begitu menghormati Ibunda Khadijah. Rasulullah itu menghadapi tantangan dakwah yang dahsyat karena Ibunda Khadijah kan menemani dakwahnya Rasulullah ya 10 tahun, karena beliau meninggal di tahun ke-10 kenabian. 10 tahun menemani dakwahnya Rasulullah SAW. Tekanan, yaitu kan lagi tekanan yang luar biasa, tekanan yang dahsyat, tapi menjadi teman yang selalu setia. Jadi bagaimana ketika Rasulullah pulang ke rumah, ketika di luar mendapatkan tekanan, mendapatkan cacian, pulang ke rumah itu hilang semua kegundahan, semua itu hilang. Kenapa? Karena ada sosok istri yang tadi yang dikatakan sebagai belahan jiwa, qurratul ain ya. Itulah Ibunda Khadijah, itulah gambaran Ibunda Khadijah. Ya, seperti itu, sehingga sulit bagi Rasulullah itu memang melupakan sosok Ibunda Khadijah gitu. Nanti ketika kita berbicara tentang fase Madinah di mana Rasulullah sudah memiliki beberapa istri, kita akan menemukan riwayat-riwayat di mana Ibunda Khadijah itu tidak pernah dilupakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan ada riwayat yang disampaikan oleh Ibunda Aisyah. Kata Ibunda Aisyah,
wanita yang paling aku cemburui itu bukan wanita yang masih hidup, tapi justru istri Rasulullah yang udah meninggal. Mengapa? Karena Rasulullah SAW selalu menyebut-nyebut nama Khadijah. Sampai suatu hari aku marah, aku cemburu, aku katakan, mengapa? Ya, engkau menyebut-nyebut wanita tua itu, gitu. Bukankah Allah telah menggantikan dengan wanita yang lebih baik, gitu. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, tidak. Allah tidak pernah menggantikan Khadijah dengan siapapun. Kenapa? Dia orang yang pertama kali beriman di saat aku didustakan oleh orang banyak. Dia yang menyumbangkan seluruh hartanya di saat orang-orang tidak ada yang mau berinfak. Dia yang memberikan keturunan kepadaku, tidak dari istri yang lainnya. Ya, kata Ibunda Aisyah, sejak saat itu aku nggak berani lagi mengungkit-ngungkit itu, gitu. Karena Ibunda Aisyah begitu tahu bahwa Rasulullah itu tidak bisa melupakan Ibunda Khadijah. Dan sebetulnya ketika Rasulullah menyebut terus nama Ibunda Khadijah, Rasulullah ingin mengajarkan kepada istri-istrinya bahwa Ibunda Khadijah memang tidak tergantikan. Kenapa? Karena kedudukannya dalam dakwah pun begitu mulia. Rasulullah ingin menyampaikan kepada istri-istrinya bahwa kedudukan Ibunda Khadijah itu sangat tinggi. Karena apa? Karena perannya dalam dakwah yang luar biasa. Jadi Rasulullah sengaja menyebut-nyebut itu, gitu, agar istri-istri yang lain juga tahu bahwa Ibunda Khadijah itu memang tidak tergantikan. Ya, walaupun beliau sudah wafat, tetapi hati, kalau di dalam hati Rasulullah itu ada kotak-kotak di mana di situ ada istri-istri beliau, maka ya kotak kosong itu tidak pernah terisi lagi dengan siapapun. Ini pelajaran buat kita semuanya, bagaimana kita membuat senang suami ketika kita menjadi pasangan yang baik untuk suami itu, karena ada peran-peran yang dimainkan oleh Ibunda Khadijah, peran yang sangat strategis, baik sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Kan terbukti sebagai seorang istri mendukung semua perjalanan dakwah Rasulullah, sebagai seorang ibu berhasil mengislamkan putrinya semuanya, gitu ya. Sebagai bagian dari umat Islam, beliau sangat mendukung dakwah Islam. Jadi memang peran beliau itu luar biasa, sehingga pantas kalau tidak tergantikan. Ada lagi kisah yang ini biasanya kita terharu lah ya kalau mendengar kisah ini. Pada waktu perang Badar, itu kan suaminya Zainab itu kan menjadi tawanan karena belum masuk Islam. Ya, perlu diketahui ya, suaminya Zainab itu anaknya Halah. Halah itu adiknya Ibunda Khadijah, jadi masih nikah dengan sepupu ya. Jadi belum masuk Islam. Nah, jadi tawanan. Nah, dan Zainab posisinya masih di Mekah. Kan kita tahu bagaimana sulitnya untuk hijrah itu, sulit sekali, gitu ya. Nah, ketika jadi tawanan, Zainab ini sangat cerdas sekali. Maka Zainab mengirimkan kalung, yang kalung ini adalah hadiah dari Ibunda Khadijah, dipakai untuk tebusan, karena kan waktu perang Badar itu tawanan-tawanan itu ditebus ya untuk dibebaskan. Maka datanglah utusan dari Zainab, utusan dari Zainab untuk membebaskan suaminya yang tercinta, gitu. Dan kita juga tahu kisah cinta antara Zainab dengan Abul Ash ini kan juga cinta yang sangat romantis, gitu ya. Nah, ketika Rasulullah SAW membuka kotak, jadi itu kan kalungnya ada di dalam kotak, membuka kotak, ternyata di kotak itu isinya adalah kalungnya Khadijah yang diberikan kepada putrinya saat pernikahannya. Itu Rasulullah menangis. Dan para sahabat menyaksikan itu semuanya. Karena mengingat istrinya yang begitu berjasa, istrinya yang sempurna. Kalau ada seorang istri yang sempurna, itulah Ibunda Khadijah. Maka Rasulullah SAW sangat tidak tega. Maka kata Rasulullah kepada para sahabat, wahai sahabatku, jika kalian tidak keberatan, kembalikan ini kepada anakku Zainab, karena sesungguhnya ini adalah
kalung yang sangat berharga, kalungnya Khadijah. Para sahabat itu tahu persis Ibu Khadijah sangat dicintai oleh Rasulullah, dan semua sahabat itu juga menghormati Khadijah karena perannya dalam dakwah yang luar biasa. Kata Rasulullah, kalau engkau izinkan, kembalikanlah ini ke Zainab dan bebaskanlah Abul As gitu. Para sahabat mana yang tidak terharu melihat Rasulullah menangis gitu. Ini artinya apa ya? Artinya memang Ibu Khadijah itu tetap ada di dalam hati Rasulullah dan tidak pernah tergantikan oleh siapapun. Itu tentu bukan hanya karena kecantikannya, bukan hanya karena kekayaannya, tapi karena kemuliaan akhlaknya dan azamnya yang besar, girohnya yang besar terhadap Islam yang tidak tergantikan pula oleh siapapun gitu ya. Itu kisah-kisah yang sebetulnya bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita bagaimana hubungan Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, bagaimana harmonisnya Ibu Khadijah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bagaimana Rasulullah begitu mencintai Ibunda Khadijah, dan cinta yang bukan cinta mati, bukan cinta yang tanpa logika gitu ya, karena cinta yang penuh dengan alasan. Satu lagi mungkin ya kisah yang memberikan gambaran kepada kita bagaimana Rasulullah SAW begitu mencintai Bunda Khadijah, yaitu pada suatu hari Halah itu kan adiknya Khadijah datang ke Madinah, lalu maksudnya tuh ada suara Halah itu datang bertamu gitu, kemudian kan suaranya Halah ini mirip banget dengan suara Khadijah, sampai Rasulullah SAW itu Khadijah gitu ya, sampai Khadijah gitu. Rasulullah tuh langsung, kok ada suara Khadijah gitu. Ketika yang di hadapannya adalah Halah, Rasulullah sampai, ini Halah, ini bukan Khadijah gitu ya. Itu sampai sebegitunya ya Rasulullah SAW gitu ya. Artinya kan pada diri Rasulullah itu kan tetap ada sisi kemanusiaan yang terjaga, tapi tentu sebagai manusia yang mulia, yang terhormat. Artinya beliau mencintai, beliau sedih, beliau bahagia, itu kan sangat manusiawi sekali gitu ya. Itulah diantara bagaimana kehidupan rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Jadi ketika nanti pada tahun ke-10 ya Ibunda Khadijah itu wafat, dan wafatnya yang membuat kita mungkin sedih, wafatnya itu kan sesudah peristiwa pemboikotan. Jadi Ibunda Khadijah juga ikut diboikot gitu ya oleh Quraisy gitu, dan tidak lama sesudah itu pun beliau sakit gitu ya, dan beliau wafat. Maka wafatnya Ibunda Khadijah itu sampai membuat sangat sedih, dan para ulama penulis sirah ya itu memberi nama, itu yang memberi nama bukan Rasulullah ya, yang namanya Amul Huzn, tahun kesedihan. Itu bukan dari lisan Rasulullah ya, tapi itu ditulis nama itu dari para ulama penulis sirah bahwa itu adalah Amul Huzn, tahun kesedihan, karena memang Rasulullah SAW itu sedih sekali ketika beliau itu wafat ya. Itu jadi itulah mungkin ya teman-teman semuanya, para sahabat sirah Indonesia, para pecinta sirah Indonesia, beberapa kisah yang bisa kita ambil dari kehidupan Ibunda Khadijah yang mulia, yang agung, dengan harapan kita bisa mengambil pelajaran, bisa mengambil hikmah, bisa mengambil teladan gitu. Karena kita menyadari hari ini begitu sulit kita melihat sosok teladan yang bisa kita ambil uswahnya, bisa kita ikutin ya jejak langkahnya. Maka kita perlu menghadirkan sosok-sosok mulia yang bisa menjadikan panduan bagi kita untuk dijadikan model ketika kita mendidik anak, menjadi ibu, menjadi istri, menjadi penggerak dakwah gitu. Kita tuh jadi punya sosok gitu, jadi kita punya figur yang bisa kita ambil sebagai panduannya gitu ya. Mudah-mudahan kisah dari Ibunda Khadijah yang dihadirkan dalam serial Sahabiah ini akan mengetuk hati kita, akan menyentuh hati kita untuk semakin menggali ya kehidupan para sahabiah, dan kita jadi punya jati diri. Muslimah itu harus punya jati diri, karena terlalu banyak sosok-sosok ya di dalam sejarah yang bisa kita contoh, yang bisa kita tiru. Muslimah itu tidak kehilangan sosok, karena begitu banyak ribuan sosok dalam perjalanan peradaban Islam yang bisa kita ambil kehidupannya, contoh kehidupannya. Demikian aku qouli hadza wa astaghfirullaha lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.